Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Kali ini saya akan bagikan video orang yang baru pertama kali mencoba terapi bekam. Tapi sebelum kita simak, silahkan like, subscribe, serta komen. Dan jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video dari saya. Dan mari kita simak videonya. Baiklah teman-teman, di sini saya membagikan video orang yang baru pertama kali mencoba terapi bekam. Karena di sini ini pasien saya ini baru pertama kali, tadinya sebelum bekam ini pijat sama saya ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah dari YouTube, dari video-video yang saya upload di YouTube ini, beliau menemukan, melihat video saya dan order untuk pesan pijat urut ya. Awalnya pijat urut, tapi setelah pijat urut, karena dia melihat di sini saya juga melayani bekam, tapi akhirnya dia mencoba bekam ya. Setelah ngobrol-ngobrol mencoba bekam, dan ini baru pertama kali ya. Nah, dia mencoba duduk ya teman-teman. Ini awalnya duduk. Di sini bekam itu memang sebaiknya itu sambil tengkurap ya, agar bisa rileks ya. Dan ini beliau mencoba duduk di sini teman-teman ya. Tapi akhirnya pasien saya ini tidak kuat ya untuk menahan kaping-kaping bekam, karena di sini rasanya ini kalau sambil duduk ini urat itu ketarik semua teman-teman. Ini urat ketarik semua. Akhirnya pasien saya tidak bisa rileks ya. Pasien saya ini tidak bisa rileks, yang akhirnya untuk bertahan aja beberapa menit pasien saya ini tidak kuat ya. Karena apa? Karena ini memang beliau ini baru pertama kali ya teman-teman ya. Beliau ini baru pertama kali mencoba terapi bekam ya. Dan di sini ini lokasi terapi bekam ini ada di tempat kerjaan ya. Nah, ini pasien saya tidak kuat ya. Akhirnya saya lepas di sini kaping-kaping bekam ini. Sebelum saya tusuk, beliau tidak mampu, karena saya tidak mau memaksa juga di sini ya teman-teman. Kalau kita paksa malah endingnya nanti tidak bagus ya. Jadi di sini ini saya lepas nih teman-teman ya. Dan beliau akhirnya tengkurap. Nah, ini kaping-kaping bekas tadi itu ada ya teman-teman, dan kita sedot lagi satu persatu. Dengan tengkurap ini pasien saya merasakan agak sedikit rileks. Akhirnya ya, kalau tengkurap itu kan pasrah ya teman-teman ya. Posisi tengkurap itu pasien itu bisa rileks di saat ditarik kaping bekam, karena ditarik kaping bekam ini sama aja seperti semua urat yang ada di badan itu ketarik semua ya. Jadi seolah-olah bekam ada beban ya, ada beban di badan. Karena makanya kalau sambil duduk itu pasien akan merasakan sangat berat sekali ya teman-teman ya. Itu akan sangat berat sekali kalau sambil duduk teman-teman. Jadi lebih baik ini pasiennya itu sambil tengkurap, karena kalau sambil tengkurap pasien itu bisa rileks, bisa pasrah ya badannya ya. Jadi bisa rileks, benar-benar rileks. Nah teman-teman, bisa dilihat di sini. Ini tadi setelah pasang beberapa saat, kira-kira sudah baal. Ini satu persatu saya tusuk ya. Saya tusuk untuk mengeluarkan toksin-toksin darah yang ada di dalam tubuh pasien ya. Jadi di sini komentar pasien saya ya, yang tadinya hanya pijat aja. Nah, setelah pasien saya ini bekam, dia merasakan yang luar biasa gitu ya.
dia merasakan luar biasa sekali, hasilnya sangat maksimal, dan komentar dari pasien saya ini merasakan badannya itu menjadi enteng ya. Nah, sebenarnya keluhan pasien saya di sini ini yang paling paling dia keluhin itu di bagian kaki ya teman-teman. Itu di bagian kaki yang paling capek. Jadi setelah saya urut tadi ya, saya sebelum bekam ini saya pijat urut itu, kita ngobrol-ngobrol sambil minum kopi. Nah, akhirnya pasien saya ini pingin mencoba bekam darah itu seperti apa rasanya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan dia bilang oke, kita sambil duduk aja, kata dia seperti itu ya. Ternyata pasien saya tidak kuat kalau sambil duduk ya, karena memang jujur kalau ditarik alat bekam ini rasanya badan ini kayak ketempelan sesuatu yang sangat berat sekali, karena semua urat itu ketarik, kekunci ya teman-teman ya. Jadi kalau sambil duduk itu kita tidak bisa rileks ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini satu persatu kaping saya buka dan saya tusuk dan saya sedot lagi, itu untuk mengambil toksin-toksin darah yang kotor ya teman-teman ya. Toksin-toksin, racun-racun darah ini, toksin ya namanya ya, darah racun ya. Dan ini hanya di kulit ari, bukan di darah kulit pembuluh ya. Jadi darah yang keluar ini adalah biang ya, biang keringat. Sebelum jadi keringat, ini darah ini kita ambil ya. Jadi kalau kita sering dengan terapi bekam ini, sering mengeluarkan toksin-toksin di dalam tubuh ini, itu badan itu akan sehat ya teman-teman ya. Karena apa? Karena toksin ini tidak masuk ke darah pembuluh ya teman-teman. Kalau sampai masuk ke darah pembuluh, maka akan terkena penyakit ya. Karena semua penyakit itu 99% itu ada di dalam pembuluh darah ya. Jadi semua penyakit itu ada di darah. Seorang dokter pun tidak akan bisa memvonis suatu penyakit kalau dia belum menerima hasil cek darah dari laboratorium ya. Jadi semua penyakit 99% itu ada di darah, dan 1%-nya itu hanya penyakit luar, penyakit luka, penyakit pokoknya penyakit luar ya. Kalau untuk penyakit dalam itu dia ada di darah ya. Kalau penyakit luar itu ada di luar tubuh ya. Kalau penyakit dalam ada di dalam tubuh, kalau penyakit luar itu ada di luar tubuh seperti luka, koreng, atau penyakit kulit-kulit lainnya ya, itu ada di luarnya. Nah, di sini setelah 3 menit itu saya bersihkan darah yang menempel di kaping-kaping bekam badan pasien yang saya bekam ya teman-teman ya. Ini darahnya lumayan agak banyak, dia mengental ya teman-teman, dia mengental, dan inilah yang akhirnya badan pasien ini akan sehat ya. Dan teman-teman tak perlu takut, karena bekam di sini itu tidak ada efek sampingnya ya. Suatu terapi yang tidak ada efek sampingnya itu bekam ya. Teman-teman tak perlu takut, tidak ada penularan penyakit melalui bekam ya. Karena apa? Nah, ini adalah terapi bekam ini adalah terapi sunnah yang dianjurkan oleh seorang nabi besar pembawa agama Islam, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah ya teman-teman ya. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia menganjurkan terapi bekam untuk segala jenis penyakit, dan ini memang sangat manjur sekali ya. Nah teman-teman, kalau yakin dengan seorang nabi yang menganjurkan terapi bekam, jadi seorang nabi itu tidak akan menjerumuskan umatnya ya, yang menganjurkan suatu terapi yang berisiko tinggi bagi umatnya ya. Jadi itu tidak akan mungkin ya seorang nabi akan menjerumuskan suatu terapi atau menganjurkan suatu terapi yang akan menjerumuskan umatnya yang berisiko tinggi. Jadi teman-teman tak perlu takut, bekam ini tidak ada resiko ya, tidak ada resiko. Karena apa?
Karena logika penularan penyakit itu yang dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh ya teman-teman ya, itu logika penularan penyakit ya. Atau misalnya kita jarum itu bekas orang disuntikin ke dalam tubuh manusia, tapi sifatnya masuk. Nah ini jarum bekasnya ini akan bisa menularkan penyakit ya. Tapi kalau bekam ini saya selalu memakai jarum baru, karena memang jarum itu hanya satu orang satu ya, karena kalau lebih dari satu orang jarum itu akan tumpul ya, akan tumpul dan akan terasa sakit ya teman-teman kalau untuk gantian. Tapi di sini untuk menjaga jarum harus ganti ya. Jadi sini saya juga jarum selalu ganti. Dan logikanya di dalam terapi bekam ini tidak ada satu tetes pun yang masuk ke dalam tubuh ya teman-teman ya. Tidak ada satu tetes pun yang masuk ke dalam tubuh, karena begitu kita tusuk langsung kita tarik ya teman-teman, langsung kita sedot. Jadi kalau terapi bekam itu apa yang ada di dalam tubuh itu kita keluarkan ya teman-teman ya. Jadi tidak ada satu tetes pun yang masuk ke dalam tubuh yang akan mengakibatkan ketularan penyakit dari satu orang ke orang lain. Jadi ini tidak akan mungkin terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Karena terapi bekam itu juga sebagai keyakinan kita, yang menganjurkan terapi bekam ini adalah sesosok manusia yang sangat mulia, yang sangat besar, pembawa penyebar agama Islam di dunia ya teman-teman ya. Jadi tidak akan mungkin seorang nabi itu akan menjerumuskan atau menganjurkan suatu terapi yang akan beresiko tinggi. Nah di sini setelah semua kita bersihkan lagi. Di sini bekas-bekas kaping itu karena ada sedarah yang kurang bersih dengan pakai tisu ya. Jadi kita pakai alkohol akan bersih. Dan setelah memakai alkohol kita harus menggunakan di sini menggunakan minyak kayu putih ya teman-teman ya. Minyak kayu putih, satu minyak kayu putih ini sebagai penghangat. Yang kedua, minyak kayu putih ini sangat cepat untuk menyembuhkan luka ya teman-teman ya, mengeringkan luka ya, karena ini bekas saya tusuk-tusuk ya teman-teman. Nah di sini setelah badan selesai, di sini saya membekam kaki. Nah ini keluhan pasien saya itu ada di kaki ya teman-teman ya, ada di kaki. Dan ternyata setelah kaki ini selesai dibekam, pasien saya baru merasakan hasil yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Ini kaki yang sebelah kanan pasien saya ini sering kram ya teman-teman ya, sering kram. Dan di sini setelah dibekam itu langsung terasa enteng sekali dan sangat bisa dikatakan sangat puas ya teman-teman. Pasien saya ini sangat puas sekali dengan hasil kombinasi ya. Tadi setelah saya urut, tapi di sini pijat urutnya itu tidak saya rekod ya, karena saya belum berani. Pasien saya ini masih baru pertama dan kita belum mengenal banget ya. Jadi saya juga takut untuk minta izin kepada pasien saya untuk merekod atau merekam pijat urutnya ya. Tapi di sini setelah kita tadi selesai pijat urut, ngobrol-ngobrol, dan pasien saya minta bekam ya. Dan dari sini saya baru minta izin boleh saya rekam, ternyata boleh ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, pertama itu kaping-kaping bekam kita pasang di kaki, dan setelah beberapa menit kita tunggu biar agak membaalkan kaki. Nah langsung kita keluarkan darah-darahnya, kita tusuk satu persatu ya teman-teman ya. Tapi kalau di bagian kaki ini karena kulitnya beda dengan badan, ada sedikit rasa
tusukan jarum itu kerasa tapi tidak sakit ya teman-teman, hanya seperti gigitan semut ya. Jadi satu persatu kita bekam, kita tusuk. Kalau semua sudah selesai kita tunggu juga beberapa menit ya. Kalau di kaki itu boleh lama, tapi kalau di badan setelah kita tusuk tidak boleh lama, hanya berkisar sekitar 3 menit harus kita lepas ya teman-teman ya. Harus kita lepas karena kalau kelamaan di saat kita menusuk jarum itu nanti akan mengakibatkan keluar air ya, seperti gelembung-gelembung air, dan itu kalau kita sampai keluar air itu nanti buat mandi itu akan perih ya. Tapi di sini teman-teman tak perlu takut ya, tak perlu takut karena teman-teman harus bisa memilih dari seorang terapis bekam itu yang benar-benar yang sudah mengetahui dan sudah paham dengan durasi-durasi menempelkan alat bekam ini, hitungan beberapa menitnya ya, karena kalau kelamaan juga tidak bagus ya teman-teman ya. Bekam ini sangat tidak perlu lama di saat kita menusuk untuk mengeluarkan darahnya ya. Nah, kita tunggu di sini teman-teman ini beberapa saat sambil menunggu darah yang keluar ini mampet. Di sini biasanya kan kalau setelah kita tusuk kita sedot, ini darah ini akan menggumpal ya teman-teman ya, akan menggumpal, akan kental seperti gel ya, seperti gel. Atau kalau teman-teman pernah lihat daging hati ayam ya, seperti itulah, seperti hati ayam ya teman-teman ya. Jadi di sini sambil saya menunggu teman-teman di sini beberapa menit ya. Kalau di kaki boleh lama, bisa sekitar 5 menitan sampai 6 menit atau bahkan 7 menit, itu tidak apa-apa ya teman-teman ya, untuk yang di bagian kaki. Tapi kalau di bagian badan tidak ya. Jadi di sini saya tegaskan kepada teman-teman semua, kombinasi pijat urut dan bekam itu sangat luar biasa hasilnya ya teman-teman ya. Badan menjadi enteng, menjadi enak, pokoknya luar biasa sekali ya teman-teman ya, sangat luar biasa sekali. Nah, di sini saya sudah siap menyiapkan tisu, kantong plastik ya, untuk tempat tisu yang ada darahnya ya. Di sini di bagian kaki ini darahnya kurang banyak ya teman-teman, tapi ada yang paling banyak itu di bagian betis sebelah kanan tuh teman-teman ya. Bagian betis sebelah kanan itu darahnya banyak, dan memang di sini pasien saya itu sangat merasakan hasil yang sangat memuaskan ya. Yang tadinya kaki ini pegal, kaki ini terasa capek, langsung spontan dengan dibekam ini langsung spontan hilang ya teman-teman ya, langsung spontan enteng nih kakinya. Dan di sini akhirnya memicu teman kerjanya di sini kepingin juga ya bekam ya teman-teman ya, memicu teman kerjanya ini ikut bekam ya. Tadinya kalau urut ditawarin urut tidak mau, tapi begitu melihat bekam, terapi bekam, temannya juga ikut mencoba ya. Dan kedua orang di sini ini baru pertama kali mencoba bekam ya. Nah teman-teman, ini semua sudah kita bersihkan, semua kita sudah selesai di sini ya teman-teman ya. Untuk badan, kaki ya itu udah selesai, dan kita lakukan seperti di badan. Setelah kita bersihkan dengan tisu, kita juga harus membersihkan dengan alkohol ya, untuk menyeterilkan bekas-bekas lukanya agar cepat sembuh ya teman-teman ya. Dan tidak
tidak lama untuk keringnya karena jarumnya hanya kecil ya teman-teman ya. Dan di sini saya juga kasih minyak kayu putih. Mungkin sampai di sini teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.